Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita dapat bertemu kembali dalam rangka melaksanakan pembelajaran pendidikan agama. Pertemuan pada hari ini yaitu pertemuan yang ketiga. Selanjutnya, pertemuan kali ini akan membahas tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Coba lihat, semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dapat bertemu lagi dengan keadaan sehat walafiat, walaupun dalam keadaan situasi negara daerah kita lagi pembelajaran melalui daring ini. Sebelumnya, marilah kita membaca doa, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang kita akan pelajari dijadikan ilmu yang manfaat dan barokah, berguna bagi nusa, bangsa dan agama, dan mudah-mudahan semuanya kalian dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan solihah, berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin amin Allah ya robbal alamin. Selanjutnya, tema yang tadi oleh Bapak bacakan dengan tema semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Beriman kepada hari akhir yaitu termasuk salah satu rukun iman. Rukun iman nomor ke-5. Nah, apa saja yang kita bahas pada hari ini? Hari akhir, pertama, makna iman kepada hari akhir, periode hari akhir, hakikat iman kepada hari akhir, hikmah iman kepada hari akhir, menerapkan perilaku mulia. Mungkin pembahasan yang oleh Bapak sebutkan, mungkin kita akan melaksanakannya dengan 2 kali pertemuan. Yang pertama, pertemuan yang pertama, mari kita yang pertama, makna iman kepada hari akhir. Makna iman kepada hari akhir yang kita bahas, hari akhir menurut Al-Quran yang pertama. Yang kedua, hari akhir menurut ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bukti indrawi terjadinya hari akhir. Anak-anak yang Bapak banggakan, ya, siswa-siswi kelas 12 yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Yang pertama, ya, apa sih hari akhir? Hari akhir menurut bahasa yaitu penghabisan. Hari akhir menurut bahasa secara umum artinya hari penghabisan. Itu berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu surah yang kedua dalam ayat 177. Silakan oleh siswa-siswi dibuka surah Al-Baqarah ayat 177, hari akhir menurut bahasa
penghabisan artinya. Juga hari akhir itu hari pembalasan, ya, hari pembalasan. Artinya itu telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah surah yang ke-1 ayat 4. Itu hari akhir menurut bahasa. 1 hari penghabisan, kedua hari pembalasan. Adapun menurut istilah hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta. Berikut isinya dan akhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang seadil-adilnya. Itu berdasarkan Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 3. Surah Al-Mumtahanah surah yang ke-60 ayat 3. Siswa-siswi yang Bapak banggakan, kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan melalui kajian ayat-ayat Al-Quran, ilmu pengetahuan dan panca indera. Melalui kajian akan kebenaran adanya hari akhir, kalian dapat menghayati akan nilai-nilai keimanan kepada hari akhir. Coba perhatikan Quran surah Al-Anbiya, yaitu surah yang ke-21 ayat 97. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan, yaitu sebagaimana tadi yang Bapak sebutkan, hari akhir menurut Al-Quran, ya. Hari akhir menurut Al-Quran. Hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran dapat dibagi menjadi 2, yaitu kiamat sugro atau juga dikatakan kiamat kecil. Yang kedua kiamat kubro. Nah, kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk yang termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah fama zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu bab yang Bapak bacakan barusan, Quran surah Ali Imran ayat 183, yang artinya begini: tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan mendapatkan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan
dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Siswa-siswi yang Bapak banggakan, sebelum terjadi hari kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan di akhirat yang disebut alam barzah. Itu di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30 ayat 55 dan 56. Coba lihat oleh kalian. Surat Ar-Rum, Quran surah Ar-Rum. Surat Ar-Rum itu surah yang ke-30 ayat 55 sampai dengan 56. Barzah adalah alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Pada masa itu roh manusia sudah menyadari akan kebenaran janji Allah. Sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun surah yang ke-23 ayat 99 dan 100. Bahkan kepada mereka yang jahat sudah diperlihatkan neraka dan siksanya. Juga dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun, yaitu Al-Mu'minin. Surah Al-Mu'minin surah yang ke-40 ayat 45 sampai dengan 46. Itulah kiamat sugro. Peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati antara lain: 1. Fitnah kubur. Fitnah kubur. Apa yang disebut dengan fitnah kubur? Fitnah kubur yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Yang kedua, siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 93, Quran surat Al-Mu'minin ayat 46, Quran surah Fussilat ayat 30, Quran surat Al-Ahqaf ayat 83 sampai 89. Itu yang disebut dengan siksa kubur. Yang kedua, nikmat kubur diperuntukkan bagi orang yang baik amal ibadahnya. Yang baik amal ibadahnya di dunia. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 169 sampai 170 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 154. Yang kedua, siswa-siswi yang Bapak banggakan dan Bapak hormati, cintai. Yang kedua, kiamat kubro, kiamat besar. Peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Peristiwa terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam banyak ayat. Di antaranya dalam Quran surat At-Takwir ayat 1 sampai 3. Surat At-Takwir itu surah yang ke-81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idan nujumu qadarat wa idal jibalu syayyirat. Yang artinya apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Dalam Quran surah Al-Zalzalah, surah yang ke-99 ayat 1 sampai 5 dijelaskan peristiwa terjadinya kiamat dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat. Dalam Quran surah Al-Qari'ah, surah Al-Qari'ah itu surah yang ke-101 ayat 1 sampai dengan 5 dijelaskan keadaan manusia bagaikan aneh-aneh yang bertebaran dan gunung-gunung bagai bulu yang berhambur-hamburkan. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala, kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan hebat. Langit pecah bergelegar, benda-benda bumi pun bertebaran laksana kabut, sementara manusia akan kacau balau, kebingungan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang Maha Kekal. Itu siswa-siswi kiamat menurut Al-Quran. Yang kedua, hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Yang tadi sudah Bapak jelaskan, hari kiamat menurut Al-Quran. Yang kedua, hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Yang pertama menurut geologi. Menurut geologi, hari kiamat menurut ilmu pengetahuan itu ilmu geologi, bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam, gas itu menjadi dingin. Maka gas yang berat mengendap ke bawah dan yang ringan berada di atas. Melalui peristiwa evolusi yang lama sekali, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah masih panas. Zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya bagaimana? Akibatnya bumi akan bergeser dari matahari hingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor, yaitu menyala, hancur. Itu hari kiamat menurut ilmu geologi. Yang kedua, menurut teori fisika, letak matahari adalah 149 miliar
597.870,7 km. Itu jaraknya matahari. Jauhnya dari bumi, sinar matahari sampai ke bumi selama sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit 20 detik. Garis tengah matahari sama dengan 1,4 juta kilometer. Dan luas permukaannya 616 kali syarat 1010 km sama dengan 622.160 km. Menurut ahli fisika, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya, yaitu 5,7 kali 1027 kalori, yaitu 5.853,9 kalori atau per menit, dan mampu menyala 50 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Itu berdasarkan menurut teori fisika. Nah, kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya, gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi ini. Itu menurut ilmu pengetahuan, yaitu menurut geologi dan menurut teori fisika. Yang ketiga, bukti indrawi terjadinya hari akhir. Imam At-Tabari dalam Ibnu Katsir berpendapat bahwa telah diperlihatkan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan di dunia sebagaimana berikut. Pertama, peristiwa pembunuhannya yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan perantaraan daging sapi yang dipukulkan ke tubuh orang yang terbunuh. Itu dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, yaitu surah yang kedua ayat 72 dan 73. Peristiwa yang kedua, peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas kulit bukit. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Panggillah, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Itu Quran surah Al-Baqarah ayat 260. Nah, kedua informasi yang Bapak sebutkan barusan telah dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi bukan merupakan berita langsung dari hari akhir akan datang, melainkan informasi historis sejarah tentang peristiwa yang pernah terjadi dan menjadi bukti secara indrawi bahwa kiamat pasti datang. Itulah sekilas pengertian hari akhir menurut Al-Quran, menurut ilmu pengetahuan dan indrawi, bukti indrawi terjadinya hari kiamat. Mudah hari akhir. Insya Allah minggu depan akan diteruskan, yaitu periode hari akhir.
Mudah-mudahan ada manfaatnya yang Bapak sampaikan, ilmu yang telah sampaikan, dan juga kalian menjadikan anak yang soleh dan solihah, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Mari kita membaca doa sesudah kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinaba. Rabbana anfa'na bima 'allamtana bima 'allamtana alladhi yanfa'una wajidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.